Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisulukin niyyah wa nahana 'anir riya'i was sum'ah bi talabil ilmi wa ghairihi minal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah serta inayah darinya, kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, at-targhibu bil ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal wa tarhibu min ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Ini menggemarkan, mendorong bil ikhlas pada sekalian perbuatan, wal aqwal perkataan, wal ahwal dan keadaan, wat tarhibu dan mengingatkan, menakutkan, min ta'allumil ilmi daripada belajar ilmu li ghairi wajhillah, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan mereka itu bagi Allah akan agama, cenderung kepada agama yang benar, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu bi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, orang yang beribadah kepada Allah dan dia menghendaki pahala di akhirat, tidak menghendaki sesuatu di dalam dunia ini. Jadi ibadahnya orang ini semata-mata untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Nazid lahu bi harfi, maka kami tambahkan baginya pada ganjarannya itu, pada pahalanya itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menghendaki ganjaran di dunia, orang yang beribadah tetapi dia menghendaki upahnya di dalam dunia ini diberikan Allah, dia menghendaki bahwa ganjarannya itu dinikmatinya di dalam dunia ini, nu'tihi minha, maka kami berikan akan dia daripadanya. Surat Asy-Syura ayat 20. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihhati. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Bisa dikatakan amal perbuatan itu hanya sah apabila ada niatnya. Bisa dikatakan bahwa amal perbuatan itu mendatangkan pahala bila ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Para muhibbin rahimakumullah, niat itu adalah sesuatu yang wajib kita pelajari, sebagaimana kita belajar hal-hal lainnya. Maka belajar niat itu pun hukumnya adalah suatu kewajiban kita, karena ibadah-ibadah yang wajib itu umumnya tidak sah kalau tidak ada niatnya. Nah, oleh karena itu kita wajib mempelajari apa yang dimaksud dengan niat itu. Niat itu mencakup 3 hal, 3 perkara. Pertama, kasdus syai' muqtarinam bi fi'lih, menyengaja sesuatu besertaan dengan memperbuatnya. Jadi kalau sembahyang, niatnya itu mesti besertaan dengan perbuatannya. Begitu Allahu Akbar, di situ ada niat kita. Berwudu, begitu air sampai ke wajah kita, disitulah kita meniatkan wudu. Nah, jadi niat itu pertama mencakup demikian. Yang kedua, niat itu adalah merupakan al-azmul jazim. Niat itu bisa juga dikatakan cita-cita yang bulat, cita-cita yang sudah bulat, lain ragu-ragu, asa iya, asa kada, asa hendak, asa kada, itu bukan termasuk cita-cita yang jazim. Ini cita-cita yang 100%. Nah, ini dikatakan juga dalam cakupan niat itu. Contohnya cita-cita yang bulat itu memberikan manfaat, memberikan ganjaran yang besar apabila yang dicita-citakannya itu sesuatu kebaikan. Diriwayatkan anna rajulan fi bani Israil marra bi kusbani ramlin bi ayyami qahtin faqala bi nafsi law kana hadzal ramlu ta'aman laqasamtu bainan nas fa awhallahu ila nabiyihim kullahu inna Allah qad qabila sadaqatak wa syakara husna niyatik wa a'taka thawaba ma law kana ta'aman fatasaddaqta bih. Seorang laki-laki pada zaman Bani Israel liwat dengan tumpukan pasir yang banyak. Pada waktu itu, waktu kemarau panjang, orang-orang kesulitan makanan. Si laki-laki itu berkata di dalam hatinya, jikalau ini pasir yang banyak, tumpukan pasir yang banyak ini makanan, maka akan aku bagikan di antara manusia yang sedang kesusahan makan itu. Nah, ini cita-citanya yang kuat. Andai kata ini pasir nih, sedemikian banyaknya pasir nih, makanan, beras atau gandum kayak ini banyaknya aku berisi, aku sedekahkan, aku bagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, di dalam hatinya demikian. Maka Allah berwahyu kepada Nabi mereka, katakan kepada laki-laki itu bahwa Allah sungguh menerima sedekahnya dan Allah bersyukur terhadap kebaikan niatnya, dan Allah memberikannya pahala jikalau itu makanan maka dia sedekahkan dengannya. Nah, dapat pahala karena niatnya tadi. Pengertian niat di sini adalah al-azmul jazim, cita-cita yang bulat 100%. Andai kata ini nah duit samuan ku beriakan, dan itu bujur-bujur, kada sedikit pun di dalam hatinya selain itu, maka itu cita-cita yang jazim disebut juga dengan niat. Yang ketiga, niat itu mencakup al-ba'ats, pendorong.
motivasi kita hendak bersedekah. Kenapa garang hendak bersedekah? Nah, terdorong apa kita bersedekah? Nah, itu bisa juga disebut dengan niat. Ada orang bersedekah karena terdorong oleh firman Allah yang menyatakan demikian. Ada orang bersedekah terdorong karena mendengar hadis Nabi mengatakan barang siapa bersedekah begini-begini umpamanya. Ada orang yang bersedekah karena terdorong oleh kawan-kawannya yang bersedekah. Ada orang yang bersedekah karena hanya ingin bahwa dia disebut sebagai orang yang suka bersedekah. Nah, dorongan-dorongan seperti itu termasuk juga dalam cakupan niat tadi. Para muhibbin rahimakumullah, apa faedahnya itu niat? Gunanya niat itu apa? Para ulama menjelaskan bahwa faedah niat itu antara lain tamyizul ibadah ba'dihha an ba'din. Faedah niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kata Nabi salat zuhri wal asar seperti membedakan sembahyang zuhur dan asar. Zuhur 4 rakaat, asar 4, sama pekerjaannya, rukun-rukunnya sama, semuaan sama. Zuhur lawan asar itu hanya yang membedakan apa? Niat. Imam sembahyang asar, kita sembahyang zuhur, niatnya, pekerjaannya sama. Kita sembahyang zuhur mengikut imam yang sembahyang asar, sembahyangnya sah, tapi kada berpahala jamaah karena berlainan niat. Nah, saya kong zuhur, saya kongnya asar. Nah, itu gunanya niat antara membedakan antara sembahyang zuhur dan asar. Wa tamyizi Ramadan wa ghairi, membedakan puasa Ramadan dan selainnya. Orang bayar hutang puasa Ramadan sama aja dengan puasa hari Arafah, rukunnya sama, syaratnya sama, pembatalannya sama. Nah, membedakan apa? Nang saya kong niatnya puasa mengqadha Ramadan, nang saya kong niatnya adalah puasa hari Arafah umpamanya. Nah, membedakan. Wa tamyizul ibadah minal adat, dan fungsi niat itu adalah membedakan ibadat daripada adat. Ibadat berpahala, kalau adat kada berpahala. Kata mithil ghusl minal janabah min ghusl tabarrud wa tanzib, seperti membedakan orang yang mandi hadas besar dengan orang yang mandi hanya sekedar berdingin-dingin dan bebersih diri. Nang saya kong mandi bakuboy, nang saya kong mandi bakuboy, sama mandinya. Cuma yang satu ini mandi janabah, ini dapat pahala. Yang satu hanya mandi hanya untuk berdingin-dingin. Nah, mandi adat aja ngarannya kada dapat pahala. Nah, membedakan itu adalah niat. Dan lagi fungsinya niat ini adalah litamyizi maratibil ibadah, untuk membedakan martabat ibadah. Kan ibadahnya ada tingkatan fardu, ada tingkatan sunat. Nah, membedakan apa? Niat. Kata mithil ghusl minal janabah wa ghusl Jumat, seperti membedakan mandi janabah dengan mandi Jumat. Nah, mandi Jumat dan mandi janabah sama, cuma terbeda oleh niat. Janabah jadi wajib, mandi Jumat hukumnya sunat. Dan lagi fungsi niat itu lisihhatil amal, untuk sahnya amal. Kayak kasus salah seperti sembahyang, kada berniat sudah jelas kada sah. Wali sawabil amal, dan fungsi niat itu juga adalah untuk pahala amal. Kadang-kadang ibadah itu ada yang kada perlu niat, sah. Kal azan, seperti azan, orang bang ada berniatannya Allahu Akbar, sah bangnya, tapi kada berpahala. Nah, kalau nya berniat niat azan, maka dia mendapatkan pahala. Nah, jadi itu antara lain faedah-faedah niat ini. Wa inna malikul limri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu sesuatu yang ia niatkan. Tergantung niatnya. Ibadah, sembahyang, bersedekah, tapi niatnya kada baik,
yujibul iqab, menyebabkan dia mendapat siksa. Padahal ibadah, tapi niatnya kada baik, menimbulkan siksa. Al-adatul mubahat, adat-adat yang dibolehkan, seperti makan, guring, bin niyatil hasanah, dengan niat yang baik, yujibus sawab, menimbulkan pahala. Nah, jadi tiap-tiap orang itu tergantung niatnya. As-sawabul katsir bihasabi kasratin niyati salihah. Pahala itu banyak dengan sekira-kira banyaknya niat yang baik. Orang bersedekah menjunjung perintah Allah Ta'ala niatnya, kemudian bersedekah pahalanya disampaikan kepada kedua orang tua, bersedekah untuk ini. Nah, makin banyak niatnya, makin banyak pahala yang didapatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hanya saja bagi tiap-tiap orang itu sesuatu yang apa ia niatkan. Jadi pekerjaannya sama-sama pada puasa, karena niatnya lain, balasannya akan berbeda. Sama-sama bersedekah, si A bersedekah, si B bersedekah, cuma niatnya lain, ganjarannya pun lain yang diterimanya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu orang kepada Allah dan Rasulnya. Di zaman Nabi kita dakwah di Mekah, mendapat tantangan yang berat, Nabi kita hijrah ke Madinah. Orang-orang beriman pun hijrah. Di antara yang hijrah ini ada niatnya karena Allah dan Rasul. Karena Rasulullah hijrah, karena hijrah diperintah Allah, umpat juga hijrah. Nah, ini orang akan dapat balasan di sisi Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia. Dia hijrah, tapi tujuannya untuk usaha. Aku ini mesti pindah, di sini bagana, kalau jadi usaha apa-apa, lalu umpat juga hijrah ke sana. Nah, untuk tujuan dunia. Awi meraatin yankihuha, atau dia hijrah karena perempuan yang dia nikahi. Di zaman Rasulullah ada yang demikian, ada yang perempuan hijrah ke Madinah, perempuan ini bertunangan dengan seorang laki-laki. Hingga si perempuan itu amun pian gak ada hijrah, kita putus tunangan. Nah, otomatis laki-laki ini hijrah juga umpat karena mengiringi tunangan itu. Nah, awi mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya orang itu kepada sesuatu yang hijrah dia kepadanya. Nang mana hijrahnya tadi karena dunia, dia dapatkan dunia, hanya itu yang dia dapatkan. Yang hijrahnya karena perempuan itu dia kawini, itulah balasan yang ia dapatkan. Di sisi Allah, di sisi Rasulnya tidak mendapat balasan apa-apa. Nah, jadi ini hadis merupakan hadis pokok tentang ikhlas, bahwa beribadah itu adalah mesti didorong, beribadah itu mesti dibangkitkan oleh menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Itulah niat yang paling baik dalam melakukan ibadah itu. Yang utama dalam ibadah ini adalah menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Karena aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka ibadah ini kulakukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud inti daripada hadis innamal a'mal binniyat ini. Muttafaqun ala sihhatih, hadis ini disepakati atas kesahihannya. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menuntut ilmu wabil khusus ilmu agama, nah, motivasinya, tujuannya menuntut ilmu itu untuk mendebat orang-orang bodoh atau menandingi ulama-ulama atau mengarahkan pandangan manusia kepadanya. Aku menuntut ilmu supaya orang-orang perhatian kepadaku. Ini motivasinya.
lalunya berangkat menuntut ilmu, mencari perhatian. Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Karena apa? Karena tidak ada ikhlas di dalamnya. Dan ini bukan hanya menuntut ilmu, ibadah apapun yang tujuannya seperti itu sama dengan itu. Ini beribadah agar diperhatikan orang, ini bersedekah agar diperhatikan orang, ini membaca Al-Quran agar diperhatikan orang. Nah, motivasi-motivasi, dorongan-dorongan seperti itu bukan mendatangkan pahala, tetapi justru Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Adkhalahullahu nar, rawahu Tirmidzi. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, kita baca sejarah salafus salihin yang dahulu. Mereka itu tidak akan melakukan sesuatu ibadah, apapun bentuk ibadah itu, sebelum mereka dapat ikhlas terlebih dahulu. Baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu bersedekah, baik itu umrah, baik itu naik haji, mereka tidak akan melakukan itu sebelum ada ikhlas di dalamnya. Bahkan diceritakan seseorang aulia Allah ketika ditawarkan kepadanya haji, ibu orang naik haji, ada hakuntulah. Kenapa sebabnya? Karena aku belum ada niat, belum ada niat. Sebab ibadah apapun bila niatnya kada jelas, maka hasilnya pun kada jelas dan bisa membahayakan kepada yang melakukannya itu. Nah, jadi kita wajib mempelajari tentang niat ini adalah karena demikian, supaya kita beribadah kepada Allah itu benar-benar dengan niat yang benar, dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. At-tarhibu fi katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mal. Ini menakuti orang yang menyembunyikan ilmu dan daripada mengetahui dan tidak mengamalkan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan hukum yang diturunkan Allah daripada Alkitab. Ini hukum ada dalam kitab-kitab Allah, tapi disembunyikannya, kada dijelaskannya hukum itu kepada umat. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan sesuatu daripada dunia. Nah, ini yang menghukum niku buka, aku kada dapat lagi dunia nih. Amun hukum ini kubuka, aku kada digaji orang lagi. Jadi hukum ini disimpan supaya dunia tetap terus mengalir kepada dirinya. Mereka itu tidak memakan dalam perut mereka kecuali api, dan Allah tidak mau bicara kepada mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, menyembunyikan ilmu, termasuk menyembunyikan ilmu ini adalah tidak mau membuka ilmu tanpa digaji, termasuk kitman. Orang bertakun hukum, kayak apa hukumnya berwudu, kayak ini, kayak apa hukumnya ini mandi, kayak apa hukumnya sembahyang. Ini kalau kamu ada mau jawab, kalau kada ada kepentingan duniawinya. Nah, ini termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya daripada ilmu, kecuali pertanyaan-pertanyaan ini yang memang kada patut untuk dijawab, nah itu lain lagi masalahnya. Karena masalah ini ada masalah yang umum, masalah kayak rukun-rukun jual beli, masalah pernikahan, masalah talak rujuk, masalah muamalah, masalah ibadat. Itu masalah-masalah umum. Ini yang dimaksud kita kada boleh menyimpan. Nah, lain lagi dengan ilmu-ilmu yang bersifat hakikat. Nah, ini kalau ada orang bertakun, dilihat nang bertakun. Kalau memang orangnya ini patut untuk diberi penjelasan, diberi penjelasan. Kalau kada patut, kada usah. Yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang ditanya daripada ilmu yang umum, ilmu ibadah yang sifatnya umum, maka dia sembunyikan ilmu itu.
Uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar, maka dia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu daripada api neraka. Nah, jadi ilmu-ilmu ini kalau kita menuntutnya dengan niat yang salah, akibatnya pun ancaman yang berat. Kita punya ilmu tapi kita tidak mau menyampaikan ilmu itu kepada umat, itu pun mendapat ancaman yang berat. Uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Wa akhraja Muslim wa ghairuhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min ad'iyatin la yustajabu laha. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat sifatnya dunia atau ukhrawi, seperti ilmu falsafah contohnya, seperti ilmu tangguh menangguh orang. Ada kitabnya, memang ada. Bila orang ka ini kena nasibnya, bila orang ka ini kena orang ini akhirnya. Nah, itu ilmu la yanfa. Nabi kita berlindung daripada ilmu seperti itu. Wa min qalbin la yakhsha, dan Nabi kita berlindung kepada Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min ad'iyatin la yustajabu laha, dan Nabi kita pula berlindung daripada doa yang tidak dikabulkan baginya. Maksud pengarang mendatangkan hadis ini, yang dimaksud itu adalah ilmin la yanfa tadi. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu seperti ilmu yang tidak diamalkan. Kita belajar ilmu ini tapi kita kada mengamalkan ilmunya, termasuk ilmu la yanfa, nang kada bermanfaat, nang mana Nabi kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang demikian. Nah, kemudian bab selanjutnya at-targhib fi ikrami ahlil ilm wa rifqi bil muta'allimin wa badlin nasihati lahum wa li ghairihim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.